Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang graf Euler. Sebelumnya kita mengingat kembali, ada sebuah permasalahan. Di benua Eropa ada sebuah kota, di mana di kota tersebut ada dua buah pulau, di mana dari dua buah pulau itu dihubungkan oleh beberapa jembatan. Seseorang ingin menelusuri semua jembatan yang ada, sedemikian hingga setiap jembatan dilewati tepat satu kali. Kira-kira, bisakah hal tersebut dilakukan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, bisa digambarkan dengan sebuah graf. Namun, kita akan membahas lebih lanjut terlebih dahulu tentang graf Euler. Dalam pembahasan graf Euler, kita mengingat kembali materi tentang jejak dan sirkuit. Yang pertama, jejak. Kita mengingat kembali bahwa jejak itu adalah sebuah jalan di mana semua sisi yang terdapat dalam jalan tersebut itu berbeda. Itu namanya jejak. Sedangkan kalau sirkuit itu adalah sebuah jejak tertutup, yaitu sebuah jejak yang berawal dan berakhir di titik yang sama. Sirkuit Euler. Sirkuit Euler itu adalah sebuah sirkuit yang memuat semua sisi di G. Jika G itu memuat sirkuit Euler, maka graf G tersebut itu kita sebut sebagai graf Euler. Sedangkan untuk graf semi-Euler, yaitu sebuah jejak terbuka yang memuat semua sisi di graf tersebut. Ketika ada sebuah graf yang dia itu memuat sebuah jejak terbuka yang memuat semua sisi di graf tersebut, maka graf tersebut dinamakan graf semi-Euler. Di sini ada beberapa contoh graf G1, G2, dan G3. Dari tiga graf tersebut, kita akan mencoba untuk mengecek dari graf-graf tersebut, dia termasuk graf Euler, graf semi-Euler, ataukah bukan di antara kedua-duanya. Untuk graf G1, apakah graf G1 ini merupakan graf Euler ataukah graf semi-Euler? Kita coba membangun atau mengkonstruksi sebuah jejak tertutup atau jejak terbuka di graf G1. Kita coba dahulu. Bisakah sebuah jejak terbuka atau jejak tertutup kita konstruksi di graf G1? Kita lihat yang G2. Untuk G2, adakah jejak tertutup atau jejak terbuka yang bisa dibuat di graf G2 yang memuat semua sisi di graf G2? Kita coba salah satu. Kita berawal dari titik V2, kemudian kita konstruksi sebuah jejaknya. Nah, ternyata titik awal sama titik akhirnya yaitu sama, titik V2. Sehingga dari satu contoh ini, kita bisa menemukan sebuah jejak tertutup. Berarti di G2 dia memuat sirkuit Euler, sehingga G2 kita sebut dengan graf Euler. Bagaimana dengan G3? Di graf G3, kita coba konstruksi sebuah jejak. Kita berawal dari titik V1. Kita menemukan salah satu jejak, yaitu jejak terbuka.
di mana titik awalnya itu titik V1, sedangkan titik akhirnya itu adalah titik V2. Apakah G3 ini memuat jejak tertutup juga? Ya, tidak ya. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa G1 itu bukan merupakan graf Euler, sedangkan G2 dia merupakan graf Euler, dan G3 dia merupakan graf semi-Euler. Kemudian ada beberapa teorema yang bisa kita gunakan dalam graf Euler dan semi-Euler ini. Teorema yang pertama, misalkan G graf terhubung, graf G Euler jika dan hanya jika setiap titik G berderajat genap. Nah, salah satu ciri ketika sebuah graf itu merupakan graf Euler, maka tiap titik yang terdapat dalam graf tersebut berderajat genap. Dan berlaku sebaliknya. Ketika setiap titik di sebuah graf itu berderajat genap, maka graf G atau graf tersebut itu merupakan graf Euler. Sedangkan di teorema berikutnya, di teorema yang kedua, misalkan G graf terhubung, graf G semi-Euler jika dan hanya jika graf G memuat tepat dua titik berderajat ganjil. Lebih jauh, jejak Euler di G berawal di sebuah titik berderajat ganjil dan berakhir di sebuah titik berderajat ganjil lainnya. Untuk pembuktiannya sudah saya berikan. Kemudian kita akan melanjutkan ke sebuah algoritma Fleury. Nah, algoritma ini digunakan untuk mengkonstruksi sebuah sirkuit Euler pada graf Euler. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama-tama diberikan graf Euler G. Maka langkah yang pertama kita pilih sembarang titik di graf G. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita memulai untuk mengkonstruksi sebuah jejak tertutup. Nah, tahapan ini akan berakhir ketika tahapan 2 itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Untuk contohnya, diberikan sebuah graf terhubung, dan kita cek bahwa setiap titik pada graf tersebut berderajat genap. Kita diminta untuk menentukan sirkuit Euler pada graf G berikut. Untuk penyelesaiannya, tahapan yang pertama kita ambil sembarang titik pada graf, misalkan yang kita ambil adalah titik V1. Maka kita bisa menuliskan jejak ke 0 itu yaitu titik V1. Di tahapan yang kedua adalah konstruksi dari jejak Euler yang akan kita coba untuk temukan. Pertama, jejak J0-nya itu kita sudah memilih satu titik yaitu V1. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, kita mencoba untuk menghubungkan salah satu sisi, misalkan yang kita pilih itu adalah sisi E1, sehingga kita peroleh jejak J1-nya, yaitu yang terdiri dari titik V1, E1, dan V4. Kemudian kita lanjutkan tahapan ini, kita pilih satu sisi lagi, misalkan yang kita pilih E12. Sehingga jejaknya nanti yang kita temukan jejak yang baru itu ada J2, kelanjutan dari J1 tadi, yang terdiri dari titik V1, E1, V4, E12, V8. Seperti ini. Kita lanjutkan terus. Nah, ini
gambaran untuk lebih jelasnya. Jadi di tahapan pertama tadi kita pilih V1, sembarang titik yaitu V1 tadi kita sudah tetapkan. Kemudian di tahap yang kedua, ini titik V1 yang kita pilih di awal. Kemudian kita mencoba untuk mengkonstruksi dari titik V1, kemudian ke E1, ke sisi E1, ke V4, seperti ini. Ini kita lakukan terus sampai semua sisi terpilih. Nah, dengan cara yang sama, selanjutnya diperoleh. Kita lanjutkan sampai semua sisi terpilih. Tadi berawal dari titik V1 dan harus berakhir di titik V1 juga. Sehingga jejak tertutup terakhir yang kita peroleh yang ini. Jejak yang kita peroleh. Ini jejak tertutupnya dan dia memuat semua sisi yang ada pada graf yang diberikan. Berarti ini merupakan sebuah sirkuit Euler. Sehingga di langkah yang ketiga kita harus berhenti. Jejak tertutup ini berawal dan berakhir di titik yang sama, yaitu titik V1. Ini algoritma yang dapat kita gunakan ketika kita ingin mengkonstruksi sebuah sirkuit Euler pada graf Euler. Kemudian yang berikutnya ada contoh yang lain. Misalkan diberikan graf H. Graf H ini merupakan graf terhubung. Kita diminta untuk membuat sebuah jejak ya, sebuah jejak sehingga semua sisi terlewati. Nah, dari sini kita cek terlebih dahulu apakah masing-masing titik itu mempunyai derajat genap. Dari titik V1 sampai titik V8 ternyata ada beberapa titik yang dia itu mempunyai derajat ganjil, yaitu titik V7 derajatnya 3 dan titik V8 yang mempunyai derajat 1. Nah, dari sini berarti kita tidak bisa menggunakan atau menemukan jejak tertutup karena dia bukan merupakan graf Euler. Salah satu cirinya tadi untuk graf Euler bahwa masing-masing titik itu berderajat genap. Karena ada dua titik yang berderajat ganjil, maka graf ini ada kemungkinan dia termasuk graf semi Euler. Kemudian coba kita selesaikan untuk mengkonstruksi sebuah jejak yang memuat semua sisi pada graf H tersebut. Nah, ketika kita menemukan sebuah graf di mana ada dua titik yang berderajat ganjil, maka untuk menerapkan algoritma ini, untuk tahapan yang pertama, kita harus memilih salah satu titik yang berderajat ganjil. Karena yang berderajat ganjil itu ada dua titik, yaitu titik V7 dan V8, kita pilih salah satu. Misalkan yang kita pilih adalah V8. Kita tetapkan di tahapan yang pertama ini, di step yang pertama, kita memilih V8 sebagai titik awalannya. Kemudian di tahapan yang kedua, nah kita mulai mengkonstruksi sebuah jejak yang nanti memuat semua sisi yang ada di graf H ini. Kita mulai ke E12, E1, E2, E3, dan seterusnya sampai semua sisi terlewati. Nah, seperti ini. Dia berakhir di titik V7. Sehingga dari sini kita peroleh sebuah jejak
Dia berawal dari titik B8 dan berakhir di titik B7, di mana semua sisi terlewati dan sebanyak 1 kali terlewatinya. Nah, ketika sudah sampai di tahapan ini, maka berhenti. Kita menemukan sebuah jejak terbuka. Sehingga graf yang diberikan ini merupakan graf semi-Euler. Ini penerapan algoritma ini untuk menentukan sebuah jejak tertutup atau jejak terbuka dalam sebuah graf. Untuk latihannya bisa dikerjakan di modul. Sekian pembahasan untuk graf Euler dan algoritma Fourier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.